Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarona bil i'tisami bihablillah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal muhtaromin summa ila hadratil kiram min jami sayhina ayuhal mukarramun sahiba fudola allazi yahduruna fi haza masjid jami amanan zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ikhwan, insyaallah subuh sekarang kita kupas tentang barokah ilmu di dalam majelis ilmu. Ya. Jadi ilmu yang akan kita bahas di sini yang menyangkut dengan ilmu di dalam pendidikan Islam. Ya. Nah, sebagai dasar pemahamannya, betapa pentingnya pendidikan agama Islam, ya. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Ya, ini kalimat pertamanya. Jadi kalam pertama ini terjemahannya, kalau dari terjemahan ya, siapa yang Allah kehendaki ya mendapatkan kebaikan, khairan itu mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, sekarang itu dari sisi terjemahan. Sekarang kita supaya lebih jelas lagi maknanya, kita coba tafsir hadis ini ya, susunan kalam yang tadi secara singkat pakai lughahnya yang sederhana. Ya. Di sini ada lafaz khairon, jemaah. Ya. Khairon itu tarkib atau kedudukannya dalam lughah itu sebagai maf'ul bih atau dalam bahasa Indonesia objek lah, ya. Jadi maf'ul bih itu dampak dari satu fi'il, satu pekerjaan. Kalau objek dalam kamus bahasa Indonesia artinya perkara atau pihak yang menjadi inti dari pembicaraan. Ya. Jadi jemaah, dalam kalimat hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan, yang jadi objek inti pembicaraannya pertama adalah yuridillahu, keinginan Allah. Nah, jadi Allah yang menginginkan ini. Khairan itu sebagai maf'ul bih ya, isim mansub, posisinya sasaran dari tindakan subjek. Jadi sasaran dari keinginan Allah itu adalah kebaikan. Ya, itu jemaah. Jadi yang menginginkan kebaikan itu sungguh-sungguh adalah Allah. Ya, ini saya pecah seperti ini supaya kita lebih mantap dalam keimanan memahami satu bahasa gitu. Ya. Jadi Rasulullah tegas menyampaikan dari susunan kalimat ini bahwa hanya Allah dan sungguh-sungguh Allah yang menginginkan kebaikan itu. Ya, kepada siapa? Kepada seseorang. Karena man di depannya, ya. Kepada seseorang gitu. Kemudian jamaah sekalian, kata khairan itu mufrad, yaitu tunggal. Ya, maksudnya
satu orang gitu. Kalau mufrad itu satu orang gitu. Kenapa? Karena khairon pakai alif dan tanwin gitu. Khairo dasarnya itu khairo ya, kebaikan, ditambah alif dan tanwin dikasih fathah tanwin, jadi maksudnya mufrad ya. Jadi yang dilihat kebaikannya ku Allah itu dan diberikan kebaikannya oleh Allah orang per orang. Amalnya per orang, bukan berjamaah ya. Jadi Allah melihat nih amalnya satu orang masing-masing orang, bukan amalan berjamaah, bukan ya. Nah, kemudian dalam kalimat hadis berikut itu Rasulullah menjelaskan yufaqihu fiddin. Ini maka ya, karena ada ya yu di sini, maknanya adalah isim mudhari, maka Allah akan memberikan kebaikannya berupa penjelasan pemahaman tentang agama gitu. Ya. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang ya, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepada seseorang itu ya. Jadi misalnya begini jamaah, dari satu jamaah di sini ya, di majelis ini kan banyak nih kita berjamaah. Tapi tidak bisa saja tidak semua Allah pilih yang Allah berikan pemahaman dalam materi di majelis ini gitu. Ya. Bisa aja ada yang ngantuk ketiduran lewat. Ya. Jadi memang benar-benar itu pilihan Allah untuk orang itu bisa memahami perkara agama gitu. Ya. Makanya perlu ada apa? Perlu ada amal soleh. Kemudian perlu dalam tolabul ilmu itu perlu ada pengamalan ilmu, perlu ada ibadah ya. Supaya kita bisa dapat kebaikan dari Allah. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalam satu mutolaah ada baiknya kita membuat pertanyaan pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi ketika memahami ini, hadis ini, saya coba bertanya gitu. Pertanyaannya itu, kenapa Allah memberikan kebaikan itu berupa pemahaman agama? Kenapa tidak ada kebaikan-kebaikan seperti yang biasa diharapkan manusia, kebaikan rizki misalnya, ya, fulus atau lain-lain, tapi yang Allah berikan itu pemahaman agama. Kenapa? Gitu, ya, atau bukan pemahaman yang lain? Gitu. Karena ternyata jamaah sekalian, ya, hanya satu-satunya pemahaman yang bisa menjadikan kebaikan yang banyak dari pemahaman itu. Nah, ini ya, perlu dipahami nih. Saya pelan-pelan ya. Hanya satu-satunya pemahaman yang bisa menghasilkan kebaikan yang banyak itu hanya pemahaman agama. Tidak ada pemahaman yang lain. Silahkan jemaah memahami perkara atau ilmu yang lain. Bisa nggak mendapatkan kebaikan yang banyak? Ya. Sebagai contoh gini, jemaah. Pemahaman itu kan sumbernya ilmu. Ya. Maka untuk mendapatkan kebaikan ilmu harus belajar. Ini yang ditekankan ke Rasulullah SAW. Wa innamal ilmu bitta'alumi. Gitu. Jadi sungguh ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Ya. Nah, jadi jamaah dari usaha kita memahami ilmu sudah dapat minimal 2 kebaikan tuh. Ya. Pertama kebaikan belajar, kedua kebaikan ilmu. Nah, ini juga bisa didapat untuk memahami ilmu yang lain. Ilmu matematika, ilmu yang lain bisa dapat minimal 2 kebaikannya, belajar dan ilmu gitu. Kalau agama jamaah masih ditambah
dengan isi ilmunya. Kenapa? Karena isi ilmunya itu sumbernya dari banyak ayat di dalam Al-Quran dan banyak hadis di dalam catatan hadis. Maka kebaikannya akan lebih banyak, tidak terukur. Tapi kalau kebaikan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain ada batasnya, gitu, ada tamatnya, gitu ya. Tapi kalau kebaikan dari sisi huruf aja, huruf Arab itu jamaah kalau mau dihitung itu miliaran kata, kosakata kalau mau dihitung, ya. Tapi nggak perlulah dihitung. Nah sekarang pertanyaannya jemaah, ada nggak kitab suci atau buku yang isinya macam-macam ilmu untuk pedoman yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan kematian manusia? Ada nggak? Selain Al-Quran dan hadis. Entah itu buku, entah itu kitab suci. Selain Al-Quran atau tuntunan hadis. Ada nggak yang bisa isinya itu macam-macam? Al-Quran itu isinya dari mulai sejarah, pengetahuan, tuntunan, pedoman, hukum, ya. Dan menjangkau manusia hidup, kebutuhan manusia hidup, dan menjangkau kebutuhan manusia mati. Itu jemaah. Ya, ini kita mengimani satu keterangan, ya, ilmu salah satunya dalam rukun iman, yaitu mengimani tentang Al-Quran, ya. Jadi itu pedoman kita jemaah. Nah ini bisa saya buktikan, gitu, bagaimana harus kita imaninya Al-Quran, ya. Nah kemudian jemaah sekalian, di mana kita dapat belajar ilmu agama dan praktek ibadah. Di antaranya di pesantren atau di majelis ilmu, yaitu majelis ilmu agama, ya, seperti majelis Al-Manan ini, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi. Jadi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu diperintahkan untuk memberi tempat, ya, kepada majelis, gitu, memberi tempat pada majelis-majelis itu, fafsahu yafsahillahu lakum, maka berilah tempat, karena engkau memberi tempat maka Rabb kamu akan memberikan tempat untuk kamu. Ya, ini kalimat Quran yang perlu dijelaskan, karena kalau cuma dibaca terjemahannya belum tentu kita memahami makna dalam intinya yang Allah inginkan, ya, atau yang Allah maksudkan. Jadi gini jemaah, kata fafsahu ini perintah fi'il amar yang ditunjukkan untuk orang banyak. Jadi bukan perorangan. Untuk membuka memberi jalan ke majelis itu bukan untuk ditujukan satu orang, tapi untuk orang banyak. Yang artinya maka luaskanlah, ya. Fafsahu itu maka luaskanlah, gitu. Luaskanlah itu bisa bermacam-macam maknanya. Bisa kalau ini dengan sendirinya udah luas karena jemaahnya kosong. Ya. Tapi kalau jamaahnya penuh, itu ada perintah meluaskan. Maknanya bisa juga membangun majelis yang baru, gitu, ya. Supaya bisa orang lebih banyak menghadiri majelis ilmu, jemaah, ya. Ini saya cerita singkat jemaah. Dulu saya waktu di Cipanas tuh saya nggak punya majelis di rumah itu. Jadi ada kakak sepupu saya itu putra uwa yang selalu datang ke rumah. Kalau datang ke rumah itu selalu ngomongnya itu ke saya, Ji, ente lain orang jauh. Ente teh duriah gentur. Yang namanya duriah gentur itu wajib punya majelis. Sekecil apapun, minimal untuk kumpul orang sholawatan. Ya.
buat majelis. Saya mikir, saya tanya, Kang, maaf, eh, kalau saya bikin majelis, ilmu saya dari mana? Karena saya bukan bukan dibesarkan 100% di pesantren. Ya. Yang kedua, jamaahnya siapa? Bikin aja katanya. Nanti juga ada yang ngisi, nanti juga ilmunya datang sendiri. Akhirnya garasi mobil saya rubah jadi majelisnya. Pas di samping rumah saya rubah jadi majelis. Tapi ternyata benar apa yang disampaikan beliau. Jemaah itu ternyata sekarang seminggu 3 kali diisi oleh jemaah. Dan ilmunya mendadak saya dapat ilmu. Karena terpaksa harus ngajar. Harus mengulang kembali pelajaran-pelajaran di pesantren. Buka-buka kitab lagi di pesantren. Itu jemaah. Ya. Nah, lebih yang saya rasakan lagi, begitu saya buat majelis jemaah, ternyata rezeki saya nambah. Yang tidak terasa itu. Ya, tidak terasa jalannya dari mana, nggak pernah saya mikir, makanya saya sampai sekarang nggak pernah mikir dunia, karena saya yakin iman pada Allah, dunia yang datang. Ya. Nah sekarang gini jamaah, kriteria majelis yang harus kita pilih nih, ini penting, tidak semua majelis ya, tidak semua majelis bisa kita pilih. Gitu. Kita harus paham dulu dari sisi bahasa. Majelis itu maknanya dari kata jalasa, asal katanya nih. Jalasa ini kalau bentuk fiil amarnya atau perintahnya ijlis. Maka kalau orang Arab mengatakan tafadol ijlis, silahkan duduk. Gitu, ya. Tapi duduknya bagaimana? Posisi duduknya. Nah ini hebatnya diksi-diksi bahasa Al-Quran. Ya. Kalau bentuk jamak dari kata jalasa itu majalis, bentuk jamaknya gitu. Jadi yang duduk ini orang banyak, majalis gitu. Ya. Itu dari jalasa yajlisu. Gitu. Artinya duduk, mengambil tempat duduk. Tapi kalau banyak majalis ya, maka disebut isimnya majlis. Gitu. Ya, dari kata majalis karena tempat untuk orang banyak, tempat duduk untuk orang banyak. Ya. Dalam lughah kata majalis itu mengandung makna fa aslul julusi lughatan, asal usul kata al julusu secara bahasa yaitu alirtifa'u fi syai'i, yaitu meninggikan sesuatu. Gitu. Ya. Meninggikan sesuatu wa huwa yutlaqu fi halatil intiqali minasafali ilal ului gitu ya. Jadi yang dimaksud meninggikan sesuatu itu pergerakan, perpindahan dari bawah ke atas. Nah, itu maknanya al-julusu atau jalasa ya. Gitu. Artinya apa jemaah? Kalau ada orang Arab mengatakan tafadol ijlis, berarti kita duduk di bawah, dipersilahkan naik ke atas. Karena ada bangku nih, kita dipersilahkan duduk di bangku, itu pakai kata ijlis, jalasa. Artinya naik, perpindahannya naik, gitu, bergeraknya naik, ya. Karena gini jemaah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Jadi Allah sendiri berfirman, Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi apa maknanya di sini jemaah kaitannya dengan majlis?
Majelis itu tempat orang menaikkan derajat ilmu dan tempat orang menaikkan derajat iman. Maka majelis itu isinya ada majelis sholawat untuk menaikkan kadar iman kita, derajat iman, ya. Ada majelis Quran, ada majelis zikir, kemudian ada majelis ilmu. Semua isinya itu yang tujuannya untuk menaikkan derajat iman dan derajat ilmu. Nah, itu majelis jamaah, ya. Gitu. Kemudian gini jamaah, ya. Ciri majelis yang paling kelihatan untuk bisa menaikkan ilmu dan bisa menaikkan derajat keimanan, ketakwaan jamaah di dalam masjid itu, cirinya yang paling kelihatan gimana? Yang paling kelihatan itu yang mimpin majelisnya memang derajat ilmunya, derajat imannya, derajat takwanya, kalau perlu derajat dunianya memang sudah di atas. Gitu. Sudah posisinya di atas. Gitu, jemaah, ya. Karena apa? Karena dia sudah membuktikan bahwa dia sudah melewati jalan atau pengalaman amalannya dia untuk menaikkan derajat. Gitu, jemaah, ya. Jadi jangan masuk ke majelis yang baru dibuka tapi tujuannya hanya untuk menaikkan derajat pendirinya aja. Nah, ini salah nih, jemaah. Salah pilih berarti. Gitu. Kan banyak nih sekarang orang-orang buka majelis ya. Tapi si pengajar atau pimpinannya belum mumpuni. Sehingga akhirnya apa? Ya materinya asal-asalan atau kebanyakan isinya apa? Hadroh, salawatan. Gitu, ya. Sehingga tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu yang didapat dari jamaah, cuma sholawatan, hadroh, senang-senang, ya. Kebanyakan begitu jamaah. Nah, di dalam bahasa Arab, jamaah sekalian, tadi jalasa perpindahan dari bawah ke atas, ya, kaitan dengan makna majelis. Dalam bahasa Arab, kalau ada orang duduk bergeraknya dari atas ke bawah, sebaliknya ini menggunakan kata qa'ada. Tafadhol qa'ada, silakan turun. Anda duduknya di bawah. Ya, itu perintahnya supaya duduk pindah. Misalnya anak kecil duduk di atas bangku nih, orang tua di bawah disuruh turun. Nah, itu pakai qa'ada gitu. Ya. Itu jemaah. Minal ulwi ilal afsal, dari atas turun ke bawah, dari yang tinggi turun ke bawah. Nah, dalam makna lughahnya wal qu'udi huwal intiqalu minal ulwi ilal al asfali, ya. Ilal al asfali gitu. Jadi al qu'udu yaitu perpindahan dari yang tinggi ke yang rendah, gitu, ya. Contohnya apa di dalam ayat Al-Qur'an? Dalam ayat Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, gitu, ya. Jadi perintah Allah kalau sudah selesai sholat, ingatlah selalu Allah dalam keadaan kiaman, berdiri, ya. Kemudian qu'udan, duduk, wa ala junubikum, atau berbaring. Jadi ini gambarannya apa? Bergeraknya turun. Dari kiaman, dari berdiri, wa qu'udan, duduk, dan kemudian wa ala junubikum, kemudian turun. Bergeraknya turun. Jadi kata duduknya tidak pakai kata jalasa atau ijlis, tapi menggunakan kata qu'udan. Karena Allah menggambarkan
pergerakannya turun, ya. Itulah hebatnya jamaah bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran. Jangan salah, Arab itu hanya Al-Quran yang punya diksi seperti ini, punya keilmuan seperti ini, lughahnya seperti ini, ya. Karena banyak di Arab itu ada bahasa Arab Amiyah, ada bahasa Arab Kipti, gitu. Hanya Quran yang seperti ini, gitu. Maka Quran sekarang itu dijadikan bahasa resmi oleh orang Arab, ya, bahasa negara dan bahasa ilmiah, gitu. Kemudian jamaah dan Allah, jadi terkait dengan majelis, kalau ada majelis yang sudah bertahun-tahun berdiri, jamaahnya bergabung di situ, tapi cuma pimpinan majelisnya aja yang tambah naik derajatnya, jamaahnya nggak ada peningkatan derajatnya, maka itu bukan majelis. Ya, ada jamaah yang majelis itu yang naik derajatnya itu hanya kiainya, hanya pimpinannya misalnya, ya. Tapi jamaahnya gitu-gitu, nggak ada peningkatan. Nah itu bukan majelis, namanya multakon, hanya tempat berkumpul. Karena nggak ada isinya itu majelis, tidak mengandung keberkahan. Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertingkatnya kebaikan, ya. Jadi kalau di majelis itu tidak ada peningkatan kebaikan, maka itu bukan majelis. Pindah aja, cari majelis yang benar, ya. Itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, ya, apa keuntungannya menghadiri majelis ilmu? Dalam Al-Mujadalah ayat 12 kalimatnya berbunyi apa? Yafsahillahu lakum, ya. Allah akan membukakan jalan untuk kamu. Jadi kalau mau lihat jamaah, ya, majelis itu mengandung barokah ridho Allah atau bukan, ya, lihat jamaahnya, lihat alumninya. Jamaahnya dari majelis itu dan alumninya dari majelis itu udah pada jadi apa? Ada peningkatan apa dalam kehidupannya? Kalau nggak ada apa-apa, yaitu multakon tadi, bukan majelis, hanya sekedar tempat kumpul-kumpul, gitu, ya, gitu. Kadang-kadang orang datang ke majelis itu kalau sudah dibiasakan dengan nyanyi-nyanyi walaupun dari dalam bahasa Arab, ya, yang dicari ya itu. Nah, anak muda sekarang banyak. Dicarinya cuma apa? Hadroh, salawat, joget-joget, goyang-goyang. Dalilnya apa? Agama. Gitu. Ya, padahal bukan itu tujuan majelis itu. Jadi harus dilihat alumninya lebih banyak yang sukses atau yang nggak jadi apa-apa. Ya. Karena apa jamaah? Karena firman Allah itu kan bunyinya yafsahi, membuka jalan. Jadi kalau jamaahnya tidak terbuka jalan, ya percuma. Gitu. Buang-buang waktu. Gitu. Ya. Nah sekarang gini jamaah. Maka ketika kita membukakan jalan bagi orang lain untuk tolabul ilmu, maka Allah bukakan jalan untuk kenikmatan dunia dan akhirat kita. Nah ini yang Allah tegaskan dalam Al-Mujadilah ayat 11-12 ini, ya. Jadi gini jamaah, kalau majelis kita datang ke majelis, kalau pemilik majelis okelah, membuka jalan itu dengan membuka ruang, meluaskan majelis, membuat majelis baru atau direhab, diluaskan, ya. Bagaimana dengan jamaah makna membuka jalan ini? Jamaah makna membuka jalannya ini tafasahu fil majlisi, ya, yaitu maknanya jamaah afsaha yufsahu. Jadi gini jamaah,
Ya, untuk jamaah nih, makna membuka jalan, kalau datang ke majelis supaya jamaah termasuk golongan orang yang akan dibukakan jalan ke Allah, jangan sendiri, ajak yang lain. Entah itu kerabat, entah itu teman, sahabat, ya, ajak. Nah, itu makna membuka jalan bagi jemaah. Kalau pemilik majelis tadi meluaskan secara fisik, ya. Nah, bagi jamaah ajak yang lain. Supaya apa? Supaya kita termasuk golongan yang akan dibukakan jalan dunia dan akhirat kita ke Allah. Ya. Karena apa? Karena tadi yang dilihat ke Allah itu kebaikannya orang per orang. Jadi semakin banyak kita ngajak orang lain yang ikut datang mendapatkan kebaikan, kebaikan ilmu, maka akan semakin terbuka jalan kita. Jemaah. Gitu. Ya. Cek Sunda nama ulah koretku kasayan. Ya, jangan pelit dengan kebaikan gitu. Ya. Nah, sekarang jemaah di antaranya ini ya, fenomena sekarang itu kenapa kok malah banyak majelis yang sepi? Nah, ini pertanyaan nih, ya. Mungkin ini telaahan saya aja ya, pikiran saya aja. Mungkin banyak yang merasa tidak terbuka jalan di majelis itu untuk menaikkan derajatnya. Kemungkinan. Ya. Banyak jamaah yang merasa tidak manfaat datang ke majelis, tidak mendapatkan manfaat apa-apa, sehingga akhirnya meninggalkan majelis. Yang lebih parah, tidak mencari majelis yang lain, tapi disamaratakan semua majelis. Maka akhirnya majelis pada kosong. Ketika majelis pada kosong, kondisi umat seperti apa? Seperti sekarang. Bahkan akan bisa lebih parah dari kondisi hari ini. Gitu. Ya, umat nggak jelas siapa yang mimpin. Nah, dari sisi jamaah, kenapa majelis itu bisa kosong? Ya, jemaah sekalian. Pertama, mohon maaf nih, ya. Jamaah yang datang ke majelis itu hanya menjadi pendengar setia. Sampai dia akhirnya bosan. Karena hanya menjadi pendengar setia. Duduk aja. Lama-lama ketiduran, gak kerasa. Ya. Pendengar setia cirina pendengar setia ketiduran di majelis. Yang kedua, jamaah itu tidak mendapat manfaat terbukanya jalan dunia wal akhirah karena tidak aktif menggali pengalaman guru dalam menaikkan derajat ilmu dirinya, derajat ibadah dirinya, dan derajat dunianya. Kemudian langsung aktif mengamalkan apa yang diberikan ke gurunya. Nah, zaman sekarang jarang jamaah. Jarang jamaah yang mau menggali langsung. Wahai ustadz atau wahai guru, gimana sih caranya kau guru bisa ilmunya luhur misalnya? Ya. Kok bisa barokah hirupna, pengalamannya apa? Amalanana naon kan gitu. Ya. Kalau orang dulu cari majelis, cari pesantren, yang dilihat figurnya, ya, supaya bisa diambil manfaat, bukan sekedar ilmunya, ilmu kitab, ilmu ngajinya bukan, ya, itu jemaah. Yang ketiga, telaahnya kalimat tafassahu, ya, fil majalis, yaitu jemaah sekalian tadi, ya, ini maknanya yang tadi, ajak yang lain ikut datang ke majelis gitu, supaya Allah bukakan jalan semakin luas, semakin lebar
jalan kita untuk menaikkan derajat dunia dan akhirat. Ya. Kemudian jamaah sekalian, kenapa kita harus ngajak-ngajak? Apa dalilnya? Ya. Dalil tambahannya itu fastabikul khairat aina matakun. Jadi dalilnya berlomba-lombalah dalam kebaikan ya di mana kamu berada, di mana saja. Ya artinya berlomba-lomba kebaikan ya ajak-ajak. Jangan kebaikan diri sendiri aja gitu, ya. Ya'ti bikumullahu jami'a. Nah, ini makna jami'ahnya ini yang penting jamaah, ya. Pasti Allah akan kumpulkan kamu kalian pada hari kiamat. Jadi kita nanti jamaah di hari kiamat itu ketika kita masuk surga jalannya diantaranya kumpulnya dengan orang-orang yang sama-sama dengan kita gitu ya. Jadi semakin banyak akan semakin besar peluang kita masuk ke surga gitu. Nah persoalannya gini jemaah ya, satu lagi nih kaitan dengan surga dan neraka. Banyak sekarang itu kalau bicara surga nggak jelas, angkewe ya. Padahal sesungguhnya innahunaka janata fi hazal alam. Sungguhnya ada surga di alam ini. Jangan cuma berharap surga di akhirat. Gitu. Ya, ada surga di alam ini, jemaah. Man lam yadkhulul janata fi hazal alam, malam yadkhulul janata fil akhirah. Siapa yang tidak masuk surga di alam ini maka tidak akan masuk surga di akhirat. Nah ini makna berjamaah juga bisa kita masukkan ke dalam makna ini. Coba, maaf ya. Ketika kita kumpul, nah disitulah pentingnya. Kumpul dengan orang-orang di majelis. Ya. Ketika kita kumpul di majelis, kan ada ruang komunikasi, ada ruang silaturahmi. Mungkin aja di situ bisa terjadi rencana untuk usaha bersama, kan bisa terjadi. Gitu. Tapi itu harus dibangun dengan apa? Dengan membentuk kepercayaan sesama jamaah. Nah ini yang kadang di majelis ini tidak ada ikatan jamaahnya. Sehingga tidak terbentuk silaturahminya di dalam jamaah majelis. Gitu. Jadi dampak dari keuntungan dunianya tidak ada jamaah. Gitu. Itu salah satu yang membuat akhirnya majelis itu akhirnya kosong, capek lah. Datang jam 4, kudu jam 4 ke majelis, itu menang nanaon gitu. Apalagi kiainya ngomongnya nggak jelas, nah itu lebih repot lagi. Gitu. Ilmu nggak dapat, yang lain nggak dapat gitu. Ya. Itu jamaah. Jadi maka harus ada yang diperbaiki dari satu sistem majelis. Ya. Waqala Nabi SAW, man salaka tariqa yatlubu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqam min turuqil jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Nah, itu jemaah. Ya, jadi ada kelebihannya untuk orang-orang yang jalan ke majelis ilmu. Nah, kemudian jemaah, majelis tadi yang harus kita pilih, tadi yang kita lihat alumninya atau jamaah-jamaahnya. Nah, sekarang majelis dalam konteks pimpinan majelisnya dan isi majelisnya, ya. Majelis yang harus kita pilih itu yang dasarnya iman, ittiba, dan ikhlas. Itu yang penting, jemaah. Ya, jangan sampai jemaah terjebak ke pimpinan majelis yang tidak ikhlas, gitu. Ujung-ujungnya diakalin aja gimana caranya supaya jemaahnya itu keluarin duit untuk masuk ke majelis. Nah itu jemaah, ya.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'alama ilman mimma yubtago bihi wajhahullahi azza wa jalla." Siapa yang mempelajari satu ilmu, artinya ilmu agama, harusnya dia itu mengharapkan berjumpa dengan wajah Allah. Satu-satunya hanya berharap atas keridhaan Allah. Ya. La yata'alamuhu ila liyusiba bihi arada minad dunya, dan jangan mempelajari ilmu hanya untuk mendapatkan beberapa keuntungan duniawinya aja. Ya. Artinya apa? Wah, saya nih mau belajar nih supaya saya bisa dakwah. Nanti supaya dakwah saya bisa dijual. Nah, itu ya. Pernah saya menghadiri satu lulusan acara lulusan satu sekolah agama lah di Cianjur. Saya tanya beberapa santrinya. Nah, nanti kalau udah lulus yang jadi naon? Ah, dia mah yang jadi ustadz. Banyak yang yang jadi ustadz. Terus saya tanya, emang kenapa enaknya jadi ustadz? Kok pilih pengen jadi ustadz? Gampil aja menang duitnya. Tuh, coba. Ya, apa yang dia lihat? Contoh, contoh yang dia lihat. Gitu. Ya, bahwa jadi ustadz itu gampang cari duit. Itu masalahnya, jemaah. Ya, orang-orang yang seperti itu Rasulullah SAW tegaskan, lam yajid arfal jannati yauma kiamat, tidak akan menemukan wanginya surga di hari kiamat. Wanginya aja nggak dapat, apalagi masuk ke surga. Itu jemaah. Berarti kalau nggak dapat wanginya, berarti jauh dari surga. Yang jauh dari surga adalah neraka. Itu jemaah. Ya. Nah, hadis ini jemaah. Hadis ini kalau saya telaah, terutama yang harus mengamalkan hadis ini adalah para kiai, para ustadz, para mursyid, supaya dia bisa menyontohkan hal yang baik, bisa memberikan pesan, memberi nasihat kepada murid-muridnya. Kalau mau jadi kiai jangan cuma tujuannya dunia. Gitu. Hah? Hadisnya riwayat Abu Daud nomor 3664, Ibnu Ajah nomor 252, dan Ahmad 338. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Ya, itu. Jadi jelas sumber hadisnya. Ya. Yang kedua jemaah, memilih majelis ilmu itu yang isi pelajaran di dalamnya tidak hanya ilmu tapi juga ada pelajaran tentang adab. Nah, ini adab perlu ya. Dan pelajaran adab ini tidak hanya harus disampaikan oleh mursyidnya tapi harus dicontohkan juga oleh gurunya, oleh mursyidnya. Gitu. Ya. Maka Imam Al-Mubarak berkata, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju. Kami lebih membutuhkan adab, ya, meskipun sedikit. Meskipun sedikit lebih membutuhkan adab mina ila kasirin mina ilmi. Ya. Daripada kami lebih banyak tolabul ilmu. Jadi harus lebih banyak, lebih dulu memahami adab supaya ilmunya tidak sasar. Gitu. Ya. Itu jemaah. Maka disitulah kita harus hati-hati dalam memilih majelis atau pesantren. Gitu. Yang paling bahaya jemaah itu ketika majelis atau pengelola pesantren ya itu yang terkena penyakit namanya fasadun niyah. Fasadun niyah itu artinya niatnya rusak. Nah, ulama, kiai, ustadz
yang kena penyakit fasa dunia, ya, pasti tulabul ilmunya itu tidak lepas dari uang. Itu salah satu cirinya, ya. Segala diuangi. Ya. Misalnya gini, ini saya pernah temukan pengalamannya. Ada satu pesantren yang orang tuanya kebetulan dekat sama saya, tetangga lah, ngobrol sama saya. Anaknya nggak boleh ikut ngaji, kenapa? Karena nggak pakai seragam, nggak beli seragam orang tua. Yang saya tahu, Rasulullah mengajarkan para sahabat, sahabat tidak harus pakai seragam. Yang saya tahu, ya. Maka kebetulan kan kami juga ada madrasah itu, ada sekolah untuk anak-anak. Saya suruh pindahin ke situ. Gak usah pakai seragam, pindah ke situ. Ya, ke tempat sekolah anak saya itu. Ya. Itu punya keluarga di sebelah rumah saya. Gitu jemaah. Dek, dek. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, tafasahu fil majalisi, gitu. Berilah kelapangan, kemudahan di dalam majlis. Ini yang Allah perintahkan, ya. Jangan justru sebaliknya. Orang-orang yang mendirikan majlis atau pesantren yang fasa dunia, justru malah dia menghalangi, gitu. Ya. La yasudunahum anis sabili, malah menghalang-halangi orang dari jalan yang benar. Ya, salah satunya itu. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang bolehlah, saya nggak mengkritik ya orang supaya indah, supaya ahsan dilihat, enak dilihat pakai seragam, nggak apa-apa. Tapi jangan menghalangi anak-anak yang tidak mampu, nggak bisa thalabul ilmu. Nah, ini yang bahaya, gitu, jemaah. Ya, boleh silakan. Tapi si pesantren itu harus siap. Kalau ada santri yang miskin, yang nggak mampu, harus ditangani. Makanya salah satu syarat thalabul ilmu itu harus punya bekal. Termasuk kiainya harus punya bekal. Gitu. Ya. Nah, kemudian jemaah, ada masalah lain yang biasa kita temukan, baik itu di majelis maupun di pesantren, yang ngajarnya itu bukan kiainya langsung, tapi dari ustadz-ustadznya, dari santri senior. Gitu. Santri yang udah di atas ngajar yang di bawah. Beda nggak dengan kiainya? Beda, jemaah. Sangat beda, jauh. Kalau kiainya sekalipun hafalannya sama, ilmunya sama, tapi ketika kiainya yang menyampaikan dengan kandungan ibadahnya yang lebih, dengan santri senior yang kandungan ibadahnya pas-pasan, beda barokahnya. Ketika barokahnya beda, maka ketampi ilmunya, keterima ilmunya juga beda. Itu jemaah, ya. Maka Rasulullah SAW menegaskan nih, di masalah ini aja Rasulullah menyampaikan warning, ya. Inna min asrotis saati, sungguh di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat, yaitu, ya, an yultamasal ilmu indal asyogiri. Apa? Mengambil ilmu atau minta ilmu dari asyogir. Yang dimaksud asyogir, orang-orang yang masih kecil kategorinya, bukan umurnya. Orang-orang yang masih kecil yaitu orang-orang yang pemahamannya belum sampai ke orang yang dewasa. Gitu, jemaah, ya. Maka sekarang kan banyak tuh majelis pesantren yang menitipkan pelajaran santrinya itu ke santri senior.
kiainya mah jarang ketemu. Maka banyak lulusan-lulusan pesantren sekarang yang pala linter tapi nggak mengandung berkah ilmunya. Gitu. Ya. Itu jemaah. Kita sampai jam berapa ya? Hmm? Sampai. Itu jemaah ya. Nah sekarang gini sedikit deh jemaah. Ini fenomena nih. Saya menulis ini karena ketika saya lagi menulis masalah majelis pesantren ini, ada yang lewat di otak saya mengenai fenomena pesantren dan majelis sekarang yang terkait dengan politik negara, entah itu pilpres, entah itu pemilu, ya. Nah, akhirnya kan saya jadi bertanya, boleh nggak nih tokoh pesantren atau majelis melibatkan jamaah atau melibatkan keluarga besar santrinya dalam proses nasbul imam, ya. Pilpres itu diantaranya adalah bentuk proses nasbul imam. Nasbul imam ini ada kaidahnya dalam fikih siyasah. Jadi Islam juga punya fikih politik. Jangan hanya kita mengadopsi fikih dari orang-orang yang non-Islam. Islam sudah punya panduan politiknya dalam fikih politik. Ya, namanya fikih siyasah kitabnya. Rasulullah SAW bersabda, ini supaya jadi pedoman ya. Kita apa-apa amal kita, tindakan kita, perilaku kita harus ada dasarnya, yaitu Quran dan Sunnah. Ya. Termasuk juga berpendapat. Waqala Nabi SAW, man mata walaisa fi unukihi bai'atun, ya, bai'at nih maksudnya ya, bai'atun mata maitatan jahiliyatun. Nah, jadi Rasulullah, jamaah sekalian, ini riwayatnya Muslim, siapa orang yang meninggal, maksudnya kaum mukminin nih, siapa kaum mukminin yang meninggal, dia tidak pernah melakukan baiat, ya, artinya memilih pemimpin, maka dia mati itu maitatan jahiliyatun, maka dia matinya itu dianggap sebagai jahiliyah. Itu cuma. Jadi maknanya apa? Wajib umat Islam untuk ikut dalam nasbul imam. Gitu. Ya, jadi pesantren, majelis boleh. Gitu. Ya. Bahkan Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ad-dinu wal mulku tawamani gitu, ya. Ad-dunya wal mulku amani, ya. Ini alifnya pakai hamzah, nggak kelihatan, saya kecil. Jadi maksudnya gini jemaah, agama, adinu agama, wal mulku dan kekuasaan, tawa ma'ani maksudnya, maaf ya, tawa ma'ani maksudnya apa? Saudara kembar jemaah, ya. Jadi kalau saya salah bacanya saya nggak bisa paham gitu. Kalau tawa amani itu maksudnya tawaam itu saudara kembar, dua maksudnya, ya. Tawa amani. Jadi agama dan kekuasaan itu ibaratnya saudara kembar. Fadinu aslun wasultanu harisun. Agama adalah fondasi atau azasnya, ya. Kalau dalam kita azasnya, dan kekuasaan atau sultan itu penjaganya, gitu jemaah, ya. Fama la asla famakhdumun, gitu. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan hancur. Wa mala harisa lahu fado
fadaiun gitu ya. Dan sesuatu yang tidak memiliki pengawal atau penjaga maka akan menghancur ya. Jadi maknanya gini jamaah. Kita dalam hal nasbul imam itu ya harus mencari calon pemimpin yang mau berkontrak sosial dengan umat muslim ya, mau berkontak sosial dengan umat muslim untuk ikut menjaga agama kita ya. Jangan sampai membiarkan misalnya pemerintah membiarkan orang-orang yang niatnya merusak agama, yang nggak boleh gitu. Pemerintah harus turun tangan tuh kalau ada perkara-perkara seperti itu gitu ya. Nah ini harus dibangun dari mulai proses nasbul imam gitu jemaah ya. Maka intinya jangan sampai kita milih pemimpin yang pertama kafir, kedua yang munafik, ketiga yang fasik ya. Nah itu karena ini kewajiban dalam nasbul imam. Maka Ibnu At-Taimiyah ya dalam Al-Siyasah Al-Syariah fi Islah, ini kitabnya beliau mengatakan inna wilayata amrin nasi min a'dami wajibatid dini gitu. Sungguh mengatur urusan manusia adalah kewajiban yang paling utama dalam agama. Kenapa pentingnya nasbul imam? Karena untuk mengurus manusia itu kewajiban utama dalam agama. Gitu. Makanya harus cari yang beragama yang baik. Ya, izalakiyama lidini ila biha, karena agama tidak akan tegak sempurna tanpa ada imam yang menegakkan agama gitu ya. Itu jamaah. Minggu depan saya lanjutkan kajian ini. Minggu depan saya akan bahas mengenai haramnya dalam di mana letak-letak haramnya dalam nasbul imam. Tadi saya hanya cerita mengenai wajibnya ya dan tuntunannya. Nanti minggu depan saya akan kupas mengenai haramnya nasbul imam. Gitu. Itu jamaah sekalian, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Hah? Amalan yang paling dicintai sama Allah. Banyak. Banyak. Tapi kata kuncinya nih. Ahabu amal minallah adawamuha wa in qala. Allah sangat mencintai amalan-amalan manusia, ya, amalan kita, makhluknya yang dawam sekalipun sedikit. Adawamuha wa in qala. Yang dawam sekalipun sedikit. Contohnya, makna dawam itu artinya waktunya sama, bacaannya sama, jumlahnya sama. Tempatnya boleh beda-beda. Itu dawam. Ya. Dawam yang saya amalkan sekarang ini adalah dawam sholawat nariyah ba'da sholat Jumat. Jadi saya doa isol dulu, hadiah kepada Rasulullah sampai orang tua, Fatihah, Kulhu 11, Falak sekali, An-Nas sekali, sholawat nariyah 11, Yasin sebalik, ya. Baru saya doa. Dan itu setiap habis sholat Jumat sebelum makan. Kalau minum bolehlah, karena mulut kering. Hah? Setelah sholat Jumat. Di mana aja. Pernah saya ketika di mobil, pokoknya habis sholat Jumat dimanapun saya berada, karena tidak ada ketentuan dawam tempat, maka saya amalkan itu. Mau di pesawat,
pernah di kapal laut, pernah di pesawat, saya dawamkan. Karena nggak lama waktunya, nggak sampai setengah jam, nggak sampai setengah jam. Hah? Boleh, apa aja boleh. Asal jangan gini, hari ini 100, besok 1000, besok 1, besok 2. Harus sama, dawam, ad-dawamuha. Itu. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Hah? Nggak. Ya udah, saya tutup ya. Saya doa ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi argodah wa minal umuri asadah wa minal isani atamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma tim bisa'adati ajalana wa hakik biziyadati amalana wa khrun bil afiyati guduwana wa asolana wa ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afrika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakulana wa atimadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa fif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya khalimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.